Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan kita kelompok 5 dari mata kuliah Teknik Mekanik Terapan akan membuat video mengenai alat ukur yang digunakan dalam bengkel. Yang pertama adalah jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki 3 fungsi, yaitu untuk mengukur kedalaman, kemudian panjang luar, dan panjang dalam. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,05 mm. Sebelum melakukan pengukuran, kita cek dulu apakah jangka sorong ini dalam keadaan posisi kalibrasi yang sesuai. Jika sesuai itu berarti angka 0 pada skala nonius berhimpitan dengan angka 0 pada skala utama. Ini berhimpitan ya, berarti jangka sorong ini dapat digunakan. Sekarang kita akan melakukan pengukuran panjang luar. Pertama, kita cepit terlebih dahulu seperti ini, kemudian dikunci. Setelah dikunci, kita lihat ukurannya. Cara melihatnya yaitu lihat dulu 0 pada skala nonius ini berhimpitan dengan skala utama 41 lebih, karena ini tidak pas. Jadi kita lihat skala nonius di belakangnya yang berhimpitan dengan skala utama. Di sini yang berhimpitan itu 1 mm di skala nonius, berarti ada 2 garis. Jadi 0,05 ketelitian 0,05 dikali 2 sama dengan 0,1 mm. Jadi kesimpulannya ini panjang luar dari plat ini adalah 41,10 mm. Kemudian kita lanjut ke kita masuk ke fungsi kedua dari jangka sorong, untuk mengukur panjang dalam dari suatu benda. Kita menggunakan bagian rahang dalam dari jangka sorong yang terletak pada bagian atas jangka sorong. Ya, langsung saja. Nah, ini dapat dihasilkan hasil 37,70 mm panjangnya dengan skala jangka sorongnya 0,05 mm. Pada fungsi yang ketiga, kita akan mengukur kedalaman benda. Pertama-tama, turunkan skala utama. Yang kedua, kencangkan pengunci. Yang ketiga, kita lihat hasil, yaitu 9,6. Alat selanjutnya adalah micrometer outside. Ini untuk mengukur sebuah benda dari diameter luar. Micrometer outside sendiri terbagi menjadi 2 ukuran, yaitu 0 sampai 25 mm
dan 25 sampai 50 mm. Di sini kita memakai mikrometer dengan ukuran 0 sampai 25 mm. Ya, untuk mikrometer kali ini memiliki ketelitian 0,01 mm, yang berarti satu garis dari skala radius ini memiliki ukuran 0,01 mm. Langsung saja kita ke cara pengukuran dari sebuah benda menggunakan mikrometer outside. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan pengunci ini sudah terbuka, karena kalau belum terbuka maka ini tidak bisa diputar. Dan juga pastikan dari garis skala utama dan skala news itu sejajar. Kalau belum sejajar, kita akan melakukan kalibrasi terlebih dahulu menggunakan kunci ini yang dimasukkan ke dalam lubang ini. Mikrometer telah terkalibrasi. Garis skala utama dengan skala news sudah sejajar 0 dengan 0. Selanjutnya kita akan mengukur sebuah mur ini menggunakan mikrometer. Langsung saja. Ya, langsung saja kita putar. Sampai dengan posisi benda ini dapat masuk ke dalam mikrometer. Belum bisa. Kita putar lagi sampai lebar. Ya, lalu kita akan kencangkan. Jika timbal sudah tidak dapat diputar lagi, kita dapat memutar ratchet supaya benar-benar rapat, tapi jangan sampai memutar lebih dari 10 kali karena akan terjadi kerusakan. Kita langsung putar saja. Ya, kalau sudah, kita akan kunci. Ya, dapat dihasilkan ukuran dari mur ini adalah 11,89 mm. Sini kita lanjut ke alat ukur terakhir, yaitu dial indikator. Jadi dial indikator itu digunakan pada pengukuran kerataan dan keolengan suatu benda. Contoh, ini ada sebuah plat, saya akan mengukur ke kerataannya. Bagian-bagian dari dial indikator. Yang pertama itu yang warna biru ini disebut outer ring. Kemudian ada jarum panjang, kemudian ada jarum pendek. Jarum pendek ini skala noniusnya, kalau yang panjang skala utama. Jadi kemudian ada stem itu yang ini, yang paling gede. Kemudian ada spindle, dan yang bergerigi menyentuh plat itu dinamakan sensor. Kemudian ada pada gagang penguncinya itu ada ini magnetic base. Magnetic base ketika ini diputar bagian on off nya ini dapat mengunci seperti ini, udah mengunci, tapi kalau nanti kita putar akan terbuka kuncinya sehingga tidak menempel pada plat besi ini. Tool post ini gagang. Kemudian ada tool contact holder itu gagang kedua ini sebagai sambungan ke dial. Kemudian ada pengunci, seharusnya di sini ada pengunci, berhubung di dial ini tidak ada pengunci jadi tidak dapat dikunci. Kemudian ada lock, ini namanya gagang lock, mengunci agar dial ini tidak bergerak muter-muter. Kemudian ada pengunci kedua, ini pengunci gagang sambungan dial ini. Lalu kita akan melakukan pengukuran kerataan plat di bawah ini. Pertama-tama pastikan sensor dial telah menyentuh plat. Pertama-tama kita pastikan sensor
dial telah menyentuh plat. Cara memastikannya kita lihat pada ini jarum kecil. Ketika jarum kecilnya sudah melewati angka 0, itu bebas mau angka 9 atau berapapun, berarti mengindikasi bahwa sensor telah menyentuh plat. Di sini telah menyentuh angka 5, berarti udah tersentuh platnya. Setelah sensor tersentuh, kita pastikan ini outer ring sebagai pengarah jarum panjang di titik 0 agar pengukurannya lebih presisi. Ini sudah di titik 0. Kalau belum di titik 0, tinggal di titik 0. Ini pelan-pelan karena sensor sangat sensitif. Sudah 0 ya. Dan kita tinggal mengukur kerataan plat dengan cara menarik plat ini pelan-pelan. Kita lihat berapa nanti pergeseran jarum kecil dan jarum panjang. Ini bisa dilihat jarum panjang telah mengarah ke kiri. Ini berarti 0,7 mm. Skala besarnya ada di putaran ini. Berarti kerataan plat ini adalah 0,7 mm cekung karena jarumnya ke kiri. Kalau ke kanan berarti tembung. Terus kita kembalikan ke titik awal 0. Nah, ini sudah kembali ke titik awal tadi. Berarti memang benar plat ini tidak rata. 0,7 mm ketidakrataannya. Sekian penjelasan tentang alat ukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.